Selamat pagi, anak-anak Bapak semuanya. Materi pembelajaran kita hari ini adalah struktur teks fabel. Ada di halaman 209 sampai 219. Tujuan pembelajaran kita, siswa mampu menelaah struktur fabel atau legenda daerah setempat yang dibaca dan didengar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing, agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum kita melanjutkan pembelajaran kita, coba buka halaman 209 dan baca dan pahami. Setelah dibaca dan pahami, mari kita lanjut pembelajaran kita yang akan kita bahas. Teks fabel. Fabel yang kita ketahui bahwa itu merupakan cerita fiksi atau tidak nyata berupa dongeng yang menggambarkan budi pekerti manusia yang diibaratkan pada hewan. Karakter hewan dalam cerita fabel dianggap mewakili karakter manusia dan diceritakan mampu bertindak seperti manusia, tetapi tidak menghilangkan karakter hewannya. Ini yang dimaksud dengan fabel. Struktur teks fabel. Yang pertama ada namanya orientasi. Orientasi adalah bagian awal dari suatu cerita yang berisi pengenalan tokoh, latar, tempat, dan waktu. Nah, biasanya atau pada umumnya, orientasi ini berada di awal teks atau awal cerita. Contoh, hidup seekor kancil yang bertempat tinggal di hutan. Nah, hidup seekor kancil itu namanya pengenalan tokoh. Dan tempat tinggal di hutan itu merupakan latar tempat. 2. Komplikasi. Komplikasi adalah konflik atau permasalahan antara satu dengan tokoh yang lain. Komplikasi menuju klimaks. Nah, artinya komplikasi ini adalah konflik ataupun masalah-masalah yang ada di dalam cerita. Sehingga masalah-masalah ini mencapai namanya klimaks atau namanya puncak sebuah permasalahan. Itu yang dimaksud dengan komplikasi. 3. Resolusi. Nah, setelah ada namanya masalah, lalu ada namanya solusi atau resolusi, yaitu pemecahan masalah. Resolusi merupakan bagian yang berisi pemecahan masalah. 4. Koda. Koda merupakan bagian terakhir fabel yang berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dan pelajaran yang dapat dipetik dari cerita tersebut. Contoh teks fabel. Nah, kita akan menelaah struktur teks fabel yang berjudul Gajah yang Baik Hati. Nah, orientasinya, siang hari itu suasana di hutan sangat terik. Tempat tinggal si kancil, gajah, dan lainnya seakan terbakar. Kancil kehausan. Dia berjalan-jalan mencari air. Nah, yang kita ketahui bahwa tadi orientasi yaitu pengenalan tokoh, pengenalan latar, tempat, waktu, dan suasana. Di sini ada namanya siang. Siang berarti itu merupakan pengenalan waktu. Iya. Nah, hutan ini adalah
pengenalan atau latar tempat. Benar sekali. Dan di sini ada namanya kancil dan gajah. Nah, ini disebut dengan pengenalan tokoh, iya, atau pemainnya. Itu yang dimaksud dengan orientasi. Nah, pada paragraf kedua itu merupakan komplikasi. Coba dibaca dan dipahami teks berikut ini. Nah, pada teks ini, gajah yang baik hati, masalahnya atau komplikasinya yaitu berada pada kalimat pertama, kalimat kedua, dan kalimat ketiga. Di tengah perjalanan, dia melihat kolam dengan air yang sangat jernih. Tanpa pikir panjang, dia langsung terjun ke dalam kolam. Tindakan kancil sangat ceroboh. Dia tidak berpikir bagaimana cara ia naik ke atas. Beberapa kali, kancil mencoba untuk memanjat, tetapi ia tidak bisa sampai ke atas. Nah, itu merupakan sebuah masalah. Sedangkan klimaksnya atau puncak permasalahannya ini berada pada kalimat kau mau memanfaatkanku ya kancil? Kau akan menipuku untuk kepentingan dan keselamatanmu sendiri. Kancil hanya terdiam. Sekali-kali kamu harus diberi pelajaran, kata gajah sambil meninggalkan tempat itu. Nah, ini merupakan klimaks atau puncak masalah. Artinya, si gajah tidak mau menolong si kancil karena si gajah tahu bahwa kancil itu akan menipu si gajah. Itu yang dimaksud dengan klimaks. Kita lanjut. Selanjutnya adalah resolusi atau pemecahan masalah. Nah, Bapak ulangi lagi. Resolusinya, gajah kembali datang kepada kancil dan menolong si kancil. Gajah mengulurkan belalainya. Dan kancil berjanji tidak akan menipu si gajah lagi. Itu merupakan resolusi atau pemecahan masalah. Koda. Nah, koda pada teks fabel ini boleh ada dan boleh tidak ada. Koda merupakan penutup. Sejak itu, kancil menjadi binatang yang baik. Ia tidak lagi berbuat iseng seperti yang pernah ia lakukan pada beruang dan binatang-binatang yang lain. Memang kita harus berhati-hati kalau bertindak. Jika hati-hati akan celaka, maksud Bapak, jika tidak hati-hati akan celaka. Jika kita hati-hati, kita akan selamat. Bahkan bisa menyelamatkan orang lain. Nah, ini yang dimaksud dengan koda. Koda ini bisa berisikan pesan-pesan atau amanat yang disampaikan pada cerita ataupun teks. Nah, cerita binatang ataupun fabel ini, gajah yang baik hati, itu ada di halaman 209 sampai 211. Oke, simak dan perhatikan fit and fresh yang Bapak berikan. Kisah semut dan belalang. Pada suatu hari di musim panas, di sebuah ladang di hutan yang rimbun, seekor belalang sedang melompat-lompat riang, berkicau dan bernyanyi sepuas hati. Pada saat itu, seekor semut lewat, membawa dengan susah payah butir jagung yang dia bawa ke sarangnya. Hei semut, kamu sedang apa? Ayo kemari dan bermain denganku. Lihat, hari ini sangat cerah. Ayo, kita nikmati hidup kita. Hahaha. Kata si belalang. Aku sedang menyimpan makanan untuk musim dingin, dan aku menyarankanmu untuk melakukan yang sama, hai belalang. Jawab si semut.
Kenapa repot-repot menyiapkan makanan untuk musim dingin? Musim dingin masih lama kan? Lihat, banyak sekali makanan saat ini. Ini tidak akan habis, Semut. Tapi semut tidak memperdulikan ajakan si belalang. Dia melanjutkan perjalanan dan melanjutkan kerja kerasnya. Sementara itu, belalang kembali bernyanyi dan memainkan violinnya. Ketika musim dingin tiba, belalang mendapati dirinya lemah karena kelaparan. Sementara itu, semut-semut terlihat berbahagia dan bersenang-senang. Mereka membagikan setiap hari jagung dan biji-bijian dari lumbung makanan yang mereka kumpulkan di musim panas. Selesai. Hai adik-adiknya Yuta. Kisah semut dan belalang ini mengajarkan agar kita selalu bekerja keras untuk mendapatkan kesuksesan di masa yang akan datang loh. Menabung untuk sesuatu yang kita inginkan di masa yang akan datang adalah sesuatu hal yang baik. Nah, pesan Yuta lainnya, kamu jangan terlena dengan keadaanmu saat ini. Bisa jadi saat ini kamu bahagia dan punya segalanya. Tapi kamu tidak tahu kan apa yang terjadi di masa depan? Masa depan yang sukses dan bahagia akan kamu raih kalau kamu bekerja keras. Terima kasih. Salam Yuta.